Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya diriku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Maka mereka malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini makhluk yang akan merusak, menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu, membersihkan namamu? Maka Allah katakan, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Baik. Ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah ini menceritakan kepada kita tentang asal mula penciptaan makhluk dari kalangan manusia, Adam alaihi salatu wassalam. Sedikit saya berikan gambaran sebelum masuk kepada ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Diciptakan malaikat itu dari cahaya, kemudian diciptakan jin dari ujung nyala api, dan diciptakan Adam sebagaimana disifatkan kalian, maksudnya dari tanah. Dari tartib hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita ketahui bahwa Allah pertama menciptakan makhluk yang berakal itu adalah malaikat, kemudian jin, baru kemudian manusia. Tartibnya seperti itu berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu bumi yang kita pijak ini ada makhluk yang bernama Adam alaihi salatu wassalam, yang bernama jin, di mana jin ini diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di bumi. Belum ada manusia. Walaupun Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah bahwa makhluk yang pertama kali menghuni bumi adalah Hin dan Bin. Ada namanya Hin dan Bin, itu makhluk selain jin.
Itu menurut Ibnu Katsir. Beliau mencantumkan kisah Hind dan bin itu dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Tetapi beliau pun mengomentari bahwa kisah Hind dan bin ini tidak ada sanad yang jelas. Tetapi Hind dan bin ini konon katanya dialah yang pernah mengisi bumi, kemudian diperangi oleh jin, maka terjadi pertumpahan darah, perang antara bangsa jin dan bangsa Hind dan bin. Terjadi pertumpahan darah, perang di sana sini, akhirnya jin menang. Makanya di sini para malaikat mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti Hind dan bin ketika perang melawan jin, merusak, menumpahkan darah gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali menghuni bumi adalah jin, dan itu banyak ditafsirkan oleh mayoritas ulama tafsir, bahwa bumi itu pertama kali dihuni oleh jin. Tetapi jin ini kehidupan mereka rusak. Mereka suka berperang satu dengan yang lainnya dan merusak bumi. Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan jin itu ada jin yang paling saleh. Tidak disebut namanya dalam Islam, tetapi dalam kisah-kisah Israiliyat disebut namanya Azazil. Jin yang paling saleh dari kalangan jin namanya Azazil. Lah Azazil ini kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentertibkan bangsa jin, karena mereka sudah merusak bumi, menumpahkan darah. Dan Allah berikan tentara untuk membantu Azazil ini dari kalangan para malaikat. Malaikat ikut serta di belakang Azazil untuk mentertibkan bangsa jin. Yang tidak mau ditertibkan maka akan dilempar ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni atau ke tengah-tengah lautan. Akhirnya kemudian Azazil ini berhasil mentertibkan umat jin. Mereka akhirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas jasanya inilah maka Azazil diangkat ke langit pertama dan menghuni langit pertama. Ada juga yang mengatakan sebagai jasanya Azazil ini akhirnya Allah mengangkat Azazil ke sorga dan jadi bendaharawan sorga. Sekali lagi kisah-kisah ini diambil dari Israiliyat, tidak ada hadisnya, cuman dicantumkan oleh ahli tafsir. Singkat cerita, akhirnya ketika Azazil sudah berada di sorga dan dia pun menjadi penguasa langit pertama dan hidup di alam malaikat, sehingga Azazil ini menjadi jin ahli ibadah, jin yang saleh yang hidup di alam malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengiklankan untuk menciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengiklankan atau mengumumkan itulah malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah cerita ini dimulai di sini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Ada yang mengatakan khalifah itu diambil dari kata-kata yakhluf, yakhlufu ba'duhu ba'dah.
artinya makhluk yang bergenerasi, makhluk yang berketurunan, makhluk yang berkembang biak, itu disebut khalifah. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah menjadi pemimpin di bumi, di mana semua makhluk tunduk kepada manusia. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa dia akan menciptakan khalifah, belum tahu karena Adam belum diciptakan, tapi malaikat sudah datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan menawarkan diri. Mungkin bahasa kitanya, sudahlah ya Rabb, jangan kau ciptakan lagi, karena engkau sudah menciptakan makhluk yang sebelumnya menumpahkan darah. Maksudnya jin, atau kalau memang sahih kisah tentang Hind dan Bin. Biar kami saja makhluk, biar kami para malaikat yang menghuni bumi, biar kami di bumi bertasbih untukmu, memuji dirimu, mensucikan namamu, beribadah kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah kami saja di bumi. Karena ta'zimnya malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena memang malaikat itu diciptakan wa yaf'aluna ma yu'maru, mereka hanya melakukan apapun yang diperintahkan Allah saja. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di balik penciptaan khalifah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah malaikat dan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih paham apa yang akan kuciptakan dibandingkan kalian. Sebab nanti dari makhluk ini akan terlahir makhluk-makhluk yang jauh lebih mulia dibandingkan kalian, dibandingkan para malaikat. Malaikat beribadah wajar karena tidak ada nafsu. Malaikat itu beribadah wajar karena tidak ada dorongan syahwat untuk melakukan kemaksiatan. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah saja. Akhirnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginannya untuk menciptakan makhluk. Lah ajazil, jin yang soleh dengar, karena kan hidup di alam malaikat tentu dengar. Mulai dah ada kekhawatiran kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu untuk menggeser posisi dia. Muncullah hasad di sini. Makanya para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa hasad itu penyakit pertama di langit, hasadnya iblis kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi, tapi bumi menolaknya, sehingga Jibril tidak berhasil mengambil satu tanah pun di bumi. Kemudian mengutus Mikail juga sama, tidak berhasil. Mengutus beberapa malaikat, tidak berhasil karena bumi menolaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut. Kemudian ketika bumi berlindung kepada Allah agar malaikat maut mengambil tanah-tanah itu dan menolaknya, maka malaikat maut pun berlindung kepada Allah untuk kembali tidak mengambil tanah. Saling berlindung di sini kepada Allah. Bumi mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, kau ambil tanahku. Kata malaikat maut, aku juga a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa mengambil tanahmu. Dari sini akhirnya malakul maut pun berhasil mengambil jenis-jenis tanah, bukan satu tanah. Diambilnya ada tanah yang keras, ada tanah yang lembut, yang lembek, pokoknya diambil dari beberapa jenis tanah. Dan juga dari beberapa warna tanah. Jadi ada warna hitam, ada warna merah, macam-macam warna diambil. Baru setelah mendapatkan tanah dengan berbagai macam jenis dan juga warna, diangkatlah tanah itu ke langit. Kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bentuk langsung dengan kedua tangannya. Jadi Adam tidak diciptakan kun fayakun. Adam itu dibentuk oleh Allah. Allah yang bentuk. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk seperti malaikat kun fayakun gitu ya? Kenapa mesti dibentuk dengan seindah mungkin gitu ya? Karena
Salah satu hikmahnya adalah untuk menurunkan kesombongan Ajazil. Nanti kelak dia jadi iblis masalahnya. Nah, di sini ada keutamaan Adam. Pertama, Adam alaihi salatu wasallam diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Yang kedua, ditiupkan ruh langsung oleh Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, para malaikat disuruh sujud. Dan itu tidak ada pada Ajazil, pada iblis. Ya. Maka dari bentuk-bentuk tanah dan juga warnanya terciptalah manusia sebagaimana sifat-sifat tanah. Mungkin yang kulitnya hitam, mungkin tanah hitam yang diambil. Yang kulitnya putih, yang mungkin tanah putih. Yang sedikit kehitam-hitaman, keputih-putihan, mungkin campuran. Yang belang-belang mungkin campur banyak tanah gitu ya. Adapun yang keras hatinya mungkin dari tanah keras. Yang lembut hatinya mungkin dari tanah lembek kan gitu. Akhirnya manusia seperti sifat tanah. Akhirnya kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bentuk-bentuk betul-betul membentuk Adam fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Allah membiarkan Adam itu mengering, mengeras. Dan itu disaksikan oleh para malaikat, termasuk juga Ajazil. Maka Ajazil ingin melihat seperti apa khalifah yang diciptakan Allah itu. Datanglah dia ke patung Adam yang belum ditiupkan roh itu, karena sudah ada hasad sebelumnya. Maka dia coba masuk lubang telinga, keluar di lubang hidung gitu ya. Masuk dari lubang hidung, keluar di lubang dubur. Pokoknya masuk ke lubang-lubang dalam rongga-rongga Adam alaihi salatu wassalam itu. Maka kata Ajazil, alimtu annahu ajwa. Aku tahu ini makhluk yang berongga pasti lemah. Lau sullitu alayya la uhlikan. Kalau Allah kuasakan makhluk ini kepada aku, hancurkan dia gitu. Hasadnya sudah ada, belum ditiupkan roh. Ajazil itu sudah ada hasad di situ, karena dia calon iblis masalahnya. Ketika kemudian waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan peniupan ruh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah undang seluruh malaikat, termasuk juga Ajazil ada di tengah-tengah para malaikat. Maka ketika ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla, ruh itu ditiupkan dari mulutnya, maka keluar juga dari mulutnya. Orang mati itu keluarnya dari mulut, ruh itu masuk mulut, keluar dari mulut. Ditiupkan ruh, tiba-tiba baru sampai tenggorokan. Nih Adam ini sudah ngelak, sudah nampak matanya, nampak lihat, di sampingnya ada pohon banyak buahnya, sudah ngelirik-lirik makanan. Kemudian ketika ruhnya sampai di tangan, sudah mulai manjat-manjat dia. Dari sini Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ajal. Sungguh kami ciptakan manusia itu terburu-buru, tergesa-gesa di antara sifatnya itu. Pengen kalau bisa hari ini gitu maksudnya. Itulah manusia, tidak mau sabar kalau sudah punya keinginan. Karena memang bapak kita seperti itu ya, baru ruhnya sampai tangan saja sudah mau ngambil-ngambil buah gitu. Kemudian ketika sampai betul-betul ruhnya sampai di kaki, Adam pun bersin haji gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya Adam alhamdulillah." Katakan ya Adam alhamdulillah. Makanya menjadi syariat setiap orang bersin membaca alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarhamuka rabbuk. Makanya kita yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita baca yarhamukallah gitu ya. Sampai saya teringat dengan kisahnya Imam Abi Daud At-Tayalisi, pengarang kitab Sunan Abi Daud. Ketika dia sedang talabul ilmi, naik ke atas perahu, dia bayar 1 dinar perahu itu. Ketika sudah di tengah perahu itu,
Tiba-tiba dia dengar suara bersin dari ujung tepian pantai. Kedengaran suara bersin. Kata Abi Daud At-Tayalisi kepada nahkoda perahu, antarkan aku ke orang bersin itu, ku tambah 2 dinar. Akhirnya maulah, diputarkan kapalnya. Kemudian setelah sampai di pinggir, Abi Daud kemudian berkata, tadi kau yang bersin ya? Iya, saya bersin tadi. Kau mengucapkan alhamdulillah? Iya. Maka Abi Daud mengatakan, yarhamukallah. Kita berangkat. Hanya untuk jawab yarhamukallah, bayar 1 dinar lagi. Coba. Luar biasa. Tapi Daud tuh At-Tayalisi. Kita ini bersin berkali-kali, alhamdulillah berkali, diam saja. Iya. Ini ngasih uang dinar suruh dekat ke orang bersin, hanya untuk jawab yarhamukallah. Luar biasa itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali, maka kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam kemudian hidup bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada para malaikat. Kemudian Allah mengajarkan assalamualaikum. Maka Adam pun mengucapkan assalamualaikum, kemudian dijawab malaikat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah mengatakan hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatuka min ba'dik. Itulah salam penghormatan bagimu dan anak turunanmu nanti. Makanya salam itu penting, karena salam itu terkandung 3 doa. Pertama keselamatan, yang kedua rahmat, yang kedua berkah. Itulah yang kita cari, 3-tiganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu memerintahkan para malaikat sujud semua kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang Allah perintahkan mereka lakukan. Tapi bukan sujud ibadah, ini sujud ta'zim, penghormatan. Kayak dalam militer itu meletakkan tangan di seperti ini, penghormatannya kan. Itulah sujudnya malaikat kepada Adam dengan cara sujud, penghormatannya. Itu pun cuma 1 kali. 1 kali sujud saja. Tapi iblis tidak mau sujud, padahal cuma 1 kali menghormati Adam. Dosa iblis itu cuma 1, karena tidak mau sujud. Itu pun 1 kali. Tapi konsekuensinya dilaknat, diusir dari sorga. Coba ya. Makanya iblis itu kalau ada orang melihat sujud, dia nangis. Kalau antum sedang sholat nih, kemudian iblis melihat kita, nangis iblis tuh. Kemudian dia mengatakan, aku diperintahkan sujud, aku abaitu an asjud, aku pun enggan untuk sujud. Hamba ini diperintahkan sujud, dia pun sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka iblis pun menangis. Makanya iblis tidak suka melihat orang sholat itu, teringat dengan dosa dia. Lah ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala melihat kau semua sujud, iblis tetap berdiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Ajazil ini dan mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, wahai iblis? Mulailah iblis terkena penyakit syubhat di kepalanya dan mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku sujud kepada Adam? Ana khairun minhu, saya lebih baik dibandingkan dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api loh, kau ciptakan dia dari tanah. Ini namanya kias batin. Itu menurut iblis bahwa api itu lebih baik dibandingkan tanah. Siapa bilang bahwa api itu lebih baik dibandingkan tanah? Justru kita katakan tanah jauh lebih baik dibandingkan api. Lihat, bumi ini tercipta dari tanah,
Di atas tanah kita bisa bangun masjid, di atas tanah kita bisa bangun rumah, di atas tanah kita bisa berjual beli, di atas tanah kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Adapun api, apa yang bisa dilakukan api? Bakar-bakar aja lah api itu. Nggak ada lagi tugasnya, hanya bakar aja api itu. Makanya karena iblis tercipta dari api dan dia sombong karena penciptaan dengan api, maka Allah kembalikan dia ke api. Dia dikembalikan ke dalam api, masuk jahanam, khalidina fiha, dikekalkan dalam api sekalian. Karena sombong dengan api, kau sombong dengan api, saya kembalikan kau ke api. Disiksa di jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika iblis kemudian tidak mau tetap dan kemudian melakukan kias ma'al farik ini, kias batil ini, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Fakhruj minha fa innaka rajim, keluar kau dari sorga, kau dilaknat, kata Allah. Sejak itulah maka iblis menjadi makhluk terlaknat. Iblis ketika itu menyalahkan Allah. Bayangkan Allah disalahkan. Fabima aghwaytani, lihat, fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku, lihat. Nah, dia yang mau sesat, kok Allah pula katanya yang menyesatkan dirinya, kan? Kurang ajar enggak tuh iblis? Fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan aku, kau sesatkan Adam dan anak keturunannya, gitu. Tetapi ya Rabb, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, dengan syarat tolong tangguhkan usiaku, jangan kau wafatkan sampai hari di mana Allah hancurkan alam semesta pada tiupan sangkakala pertama. Maka Allah mengatakan innaka minal mungdarin. Oke, aku berikan kau tangguhan umur. Sejak itulah Ajazil berubah menjadi iblis, dan dialah jin satu-satunya yang tidak akan mati sampai kiamat. Yang lain mati, tapi dia ditangguhkan usianya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan Adam seluruh nama-nama. Ketika malaikat dia merasa bahwa tidak perlu Allah menciptakan Adam itu, biar kami sajalah yang menyembah, biar kami saja, supaya Allah tidak dimaksiati, gitu maksudnya. Tapi Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu, karena aku akan menciptakan makhluk yang akan jadi khalifah jauh lebih mulia dibandingkan dirimu. Bukti kemuliaan makhluk yang akan diciptakan Allah ini adalah wa 'allama Adamal asma, dan itu tidak ada pada para malaikat. Manusia dilebihkan dari segi ilmu, yang ilmu itu mengangkat derajat manusia di atas para malaikat. Tetapi ada juga manusia yang justru melesat ke bawah, lebih jahat dibandingkan binatang ternak. Ulaika kal an'am wa balhum adhal. Jadi itu ada di Quran surah Al-An'am itu. Mereka seperti binatang ternak, buah lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Tapi ada makhluk-makhluk, ada manusia itu yang kemuliaannya melebihi bangsa malaikat. Termasuk Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan dari sekian para malaikat. Dengan apa kemuliaan Adam? Dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, maka Allah ajarkan Adam nama-nama semuanya. Dan malaikat tidak memiliki ilmu seperti ini. Ada yang mengatakan dari ahli tafsir bahwa maksudnya wa 'allama Adamal asma itu artinya Adam alaihi salatu wassalam itu diajarkan oleh Allah Azza wa Jal berbagai macam bahasa. Adam itu tahu. Nanti nih di antara turunannya kan akan berbagai macam bahasa yang akan mereka katakan. Di barat ada bahasa Inggris, di Spanyol ada bahasa Spanyol, kan? Ya. Di Indonesia saja macam-macam bahasa, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Padangnya, ada Bataknya, ada Lomboknya, ada Melayunya, gitu. Seandainya Adam, pamannya nih, Adam singgah ke Batam nih, ketemu orang Melayu, pakai bahasa Melayu dia. Kemudian dia safar ke Jawa, pakai bahasa Jawa.
Safar ke Batak pakai bahasa Batak, safar ke Alor pakai bahasa Alor gitu. Jadi dia mampu menguasai semua bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunannya. Safar ke Inggris pakai bahasa Inggris, safar ke Spanyol pakai bahasa Spanyol. Nah, begitulah maksudnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam mentafsirkan bahwa Adam itu diajarkan berbagai macam bahasa yang akan diucapkan oleh umatnya, oleh keturunannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Adam diberikan atau diajarkan nama-nama itu artinya nama-nama yang ada di permukaan bumi ini, laut ini, gunung ini, pohon ini, daun ini, ulat ini itu semua diajarkan. Makanya tidak ada di permukaan bumi kecuali ada namanya. Bunga, sekian bunga satu-satu ada namanya. Ada janda bolong, ada janda ini, ada janda itu gitu ya. Semua manusia tahu. Kalau tidak ada namanya dikasih nama. Kayak waktu kami dulu di Yaman, di Bene Dhobian itu kan tempat sungai itu. Sungai itu dari Sad Ma'rib, bendungan Ma'rib ini sekali, kalau beberapa bulan sekali itu dicabut bendungannya, nanti akan banjir itu. Jalan yang tadinya jalan mobil jadi sungai. Nanti 3 hari ditutup lagi itu bendungannya. Kalau sudah ditutup bendungannya, maka airnya makin sat itu banyak ikan banyak sekali. Ikannya bukan kecil, ikannya itu 1 meter, segede paha ikan segede. Kan setannya orang Yaman itu, ikan itu apa namanya? Orang Yaman nggak tahu. Ya samak lah, ikan semua dibilang samak orang sana itu. Kalau kita kan ada mujairnya, ada nilanya. Kalau orang Arab ya samak gitu ya, ikan ya ikan. Ini ikan, mau kecil mau besar mau apa ya ikan gitu loh. Kalau kita kan banyak namanya ya. Lah ikan itu kalau ditangkap diam saja, nggak kemana-mana, diam. Kita tangkap diam saja. Maka kita kasih nama bodoh-bodoh, ikan bodoh-bodoh. Akhirnya orang-orang baru ikut-ikutan, ikan bodoh-bodoh kan. Kan ditangkap diam saja kan bodoh-bodoh kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Artinya bahwa Adam diberikan ilmu, nama ini nama itu, macam-macam nama. Ya. Lah dari situlah kemudian Allah unggulkan Adam dari segi ilmu di antara seluruh malaikat. Makanya ilmu itu penting, karena Allah mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan, bahkan lebih tinggi dibandingkan para malaikat. Bahkan malaikat senang kalau ada orang sedang talabul ilmi, mereka datang kemudian memintakan ampun orang-orang yang sedang bermajlis ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Kemudian Allah katakan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Hei para malaikat, saya akan tes kalian, ini apa namanya, itu apa namanya, ini apa namanya. Qalu, malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu pengetahuan tentang ini nama itu. Kami hanya mengetahui apa yang kau ajarkan saja. Innaka antal alimul hakim, karena engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka mulailah Allah Subhanahu wa taala suruh Adam membuktikan pengetahuannya, bahwa pengetahuan di atas para malaikat. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Adam, kasih tahu tuh malaikat itu, ini namanya apa, itu namanya apa, ini namanya apa, itu namanya apa, dan Adam sebut satu-satu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, setelah Adam kemudian lulus dari ujian Allah menyebut nama-nama itu, maka Allah katakan kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepada kalian para malaikat, saya mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan saya mengetahui apa yang kalian tampakkan atau apa yang kalian sembunyikan. Itu makna dari kata-kata inni a'lamu ma la ta'lamun.
Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Karena buktinya dari Adam alaihi salatu wasalam lahir para nabi. Dari Adam alaihi salatu wasalam lahir para siddiqun, lahir para syuhada, lahir orang-orang soleh yang kedudukan mereka luar biasa di atas para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba, sombong, aba, enggan, wastakbara, sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang yang kufur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya banyak yang mengikuti iblis, kufur kepada Allah karena sombong. Sombong itu akhlaknya iblis. Padahal sombong itu hak mutlak milik Allah. Itu selendangnya Allah, kesombongan itu. Tidak boleh ada yang sombong melebihi Allah. Makanya orang-orang yang sombong di dunia, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar bentuknya seperti semut. Orang-orang yang sombong di dunia ini, nanti pada hari kiamat itu akan dibentuk sebesar semut, berjalan di padang mahsyar, sementara kiri kanannya orang besar-besar. Sebagaimana di dunia merasa besar, sekarang Allah buat kecil kok di padang mahsyar. Itulah orang-orang sombong. Kemudian Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi Adam alaihi salatu wassalam sudah ditiupkan ruh, belum masuk surga ini. Kemudian iblis laknatullah sudah diusir dari surga karena keengganan sujud. Maka kemudian ketika Adam ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat tidur itulah Allah ambil dari tulang rusuk sebelah atas. Tulang rusuk itu makin ke atas itu makin bengkok, tapi kalau ke bawah makin renggang dia, ya. Makanya diambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok itu, yang dekat dengan jantung tuh sebelah kanan. Kemudian diambil dari tulang rusuknya, dari tulang rusuk itulah kemudian diciptakan pasangannya Hawa. Adam tidak tahu sedang tidur, tiba-tiba diambil tulang rusuknya, kemudian diciptakan Hawa, ditidurkan di sampingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala paham bahwa yang bisa menjadikan orang tenang adalah pasangan. Sekaya apapun antum nggak akan tenang kalau tidak ada perempuan di samping antum. Mau itu istri antum atau orang lain, yang jelas perempuan lah ya. Sehebat apapun, secerdas apapun, setinggi apapun jabatan antum, nggak akan tenang kalau nggak ada perempuan. Allah tahu kesenangan laki-laki itu diciptakan perempuan. Sebenarnya Allah bisa saja Allah ciptakan janganlah Hawa, Allah ciptakan burung di sampingnya bisa ngomong, bisa. Tapi kan orang hanya sedikit orang yang suka burung, ya kan? Allah ciptakan kambing di sampingnya bisa ngomong untuk nanti menemani Adam di sorga. Tidak juga, karena tidak semua orang suka kambing, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang semua manusia suka, semua laki-laki suka kecuali yang tidak normal, gitu ya. Kecuali yang kesurupan, nggak suka perempuan, suka laki-laki pula, ya. Makanya maka Allah ciptakan Adam dari tulang rusuknya pasangannya Hawa. Dari sini kita tahu bahwa seluruh perempuan itu, turunan Hawa itu, maka akan mengikuti asal penciptaannya. Ya perempuan sekarang ya bukan dari tulang rusuk, bukan. Ya kayak antum juga bukan dari tanah kan gitu. Tetap dari pasangan suami istri, dari sperma ya. Maksudnya asal penciptaannya. Lah karena asal penciptaannya dari tulang rusuk yang bengkok, maka akan jadi sifat perempuan dari sejak Hawa sampai yang terakhir mati dari kalangan perempuan akan tetap bengkok. Kalau antum paksa, antum akan mematahkan tulang itu. Kalau antum biarkan, tetap aja dia bengkok. Makanya menasihati perempuan itu harus fastausu binisa'i
khairan, pelan-pelan, tarik ulur gitu modelnya ya. Kalau dipaksa bengkok, paksa patah, artinya cerai. Kalau terlalu keras pasti cerai itu. Tapi kalau dibiarkan melunjak dia, kurang ajar, makin kurang ajar itu kalau perempuan, kalau dibiarin saja. Makanya tarik ulur, jangan sampai patah, jangan sampai bengkok terus. Nah, begitu maksudnya ya. Karena Rasul mengatakan khuliqatil mar'atu min dila'in. Perempuan itu diciptakan dari asal penciptaannya, maksudnya dari tulang rusuk yang paling atas yang paling bengkok. Kalau kau paksa patah, kau biarkan tetap bengkok. Jadi tetap dinasihati, tapi jangan kasar, tapi jangan dibiarkan juga. Nanti antum punya istri bengkok terus. Siapa namanya? Bang Karim bengkok, membiarkan istrinya. Jadi bukan begitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian Adam bangun, tiba-tiba di sampingnya ada Hawa. Kemudian dikatakan, mana anti, siapa kamu gitu ya. Maka Allah beritahu itu pasangan. Nah, mulailah senang Adam kepada Hawa. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan setelah Hawa diciptakan, qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, ajak istrimu masuk sana ke surga. Kemudian waqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan segala sesuatu yang ada di surga halal. Makan, minum, makanan apa saja halal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang satu, jangan didekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat pohon ini, pohon kehidupan, pohon khuldi namanya. Makanya buahnya disebut buah khuldi, pohon kehidupan. Jangan kau dekati satu pohon ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu pohon ini? Tentu ada hikmah di balik penciptaan pohon yang dilarang untuk didekati Adam. Kenapa? Karena Adam tidak diciptakan untuk hidup di sorga, tapi diciptakan untuk hidup di bumi. Tetapi Allah itu tidak mungkin langsung menurunkan Adam ke bumi. Idza aradallahu syai'an ahya asbabah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah akan hidupkan sebabnya dulu. Enggak main-main taruh di bumi ya, tapi Allah itu hidupkan sebabnya. Sama dengan orang, kalau sudah Allah persiapkan orang ini kaya, maka Allah buatkan sebabnya. Akhirnya dia rajin kerja, akhirnya jadi kaya ya. Jadi Allah hidupkan sebabnya dulu. Diciptakanlah pohon itu, pohon larangan, buah khuldi itu, syajaratul khuldi namanya. Lah iblis, karena sudah diusir dari sorga, rupanya hasadnya kenyataan, dia sudah di luar sorga. Adam pula dan Hawa di sorga, makin besar hasadnya. Ada yang mengatakan ini kisah Israiliyat, tidak ada hadisnya, ini kisah Israiliyat, tapi dicantumkan oleh ahli tafsir bahwa ada ular yang keluar masuk sorga. Akhirnya kemudian Adam dan ular ini bekerja sama supaya iblis bekerja sama dengan ular supaya dia bisa masuk sorga. Bagaimana caranya? Maka iblis masuk ke jalur darah ular itu, kemudian masuk ke dalam sorga. Makanya kenapa jin itu masuk, kalau menggoda kita ini masuk dari jalan darah. Inna syaitan yajri majra dam ibni Adam. Berhasil dia masuk. Ada juga yang mengatakan iblis tidak masuk, iblis tetap di luar sorga. Tapi Allah berikan kekuasaan ataupun Allah berikan kemampuan kepada iblis bisa menghantarkan was-wasnya dari luar sorga ke dalam sorga. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah takdirkan iblis mampu memberikan was-was dari luar sorga ke dalam sorga ya. Akhirnya kemudian Adam pun diberikan was-was, selalu sedikit-sedikit melihat pohon itu, melihat buahnya, melihat pohon itu, melihat buahnya. Kadang mendekat, kadang menjauh, kadang mendekat, kadang menjauh. Pokoknya diberikan was-was. Tapi Adam dan juga Hawa belum bergeming keimanannya, belum mau memakan, hanya melihat-lihat, termakan was-was saja. Sampai akhirnya kemudian iblis pun bersumpah di hadapan Adam dan juga Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian kata iblis, demi Allah, sesungguhnya aku ini
bukan siapa-siapa. Aku ini hanya pemberi nasihat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dua untuk mendekati pohon ini? Kenapa? Ada alasannya. Karena kalau kalian makan dari buah pohon ini, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Nanti kalau kau habis makan buah itu, kau jadi malaikat atau minimalnya kau dikekalkan di sorga. Oh, mikir ada tuh, jadi malaikat enak juga ya. Kekal di sorga mantap juga. Ya. Dari situlah maka iblis tertarik dengan sumpahnya iblis. Adam tertarik dengan sumpahnya iblis, karena tidak mungkin ada orang bersumpah untuk kedustaan itu di alam malaikat. Ini alam malaikat ini. Kok ada bersumpah untuk kedustaan? Kan mustahil gitu. Karena ini di alam malaikat masalahnya. Dan belum ada orang bersumpah sebelumnya untuk kedustaan. Apalagi malaikat itu beribadah semua gitu ya. Makanya ketika mendengar sumpahnya iblis, dan mustahil ada orang bersumpah untuk kedustaan di alam malaikat, akhirnya Adam pun tergiur dari sumpah. Sejak itulah orang kalau berdusta supaya kuat kedustaannya pasti pakai sumpah iblis. Sampai hari ini, ya kan? Orang kalau berdusta, orang nggak percaya pasti pakai sumpah. Wallahi, ya biasa itu. Apalagi di pasar, wallahi nggak dapat dari sana, tawar pula segitu. Padahal dapat, ya kan? Akhirnya kemudian iblis pun berhasil, bukan hanya memberikan was-was, berhasil mempengaruhi keduanya. Akhirnya keduanya memakan buah larangan. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan, maka syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa anha dari sorga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka iblis berhasil mengeluarkan keduanya dari sorga. Wa nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maka Allah murka setelah Adam memakan buah larangan, istrinya pun memakan buah larangan. Tiba-tiba pakaian sorga itu lepas semuanya, sutra-sutranya lepas semuanya. Maka Adam pun telanjang bulat, Hawa pun telanjang bulat. Akhirnya satu dengan yang lainnya malu. Adam lari ke sana, Hawa lari ke sana di sorga. Lari kemana saja, makhluk di sorga itu bisa bicara. Tidak ada makhluk di sorga tidak bicara. Pohon bisa bicara, minimalnya mengucapkan salam. Malu, ya, mau pergi kemana Adam putar-putar di sorga itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Sudah, kalian turun semuanya. Hei Adam, hei Hawa, hei iblis, turun kalian ke bumi semuanya. Sesama kalian akan saling bermusuhan. Iblis musuhnya dua. Kalau Adam musuhnya satu, iblis. Hawa musuhnya satu, iblis. Tapi iblis musuhnya dua. Dia harus menghadapi Adam, dia harus menghadapi Hawa, iblis itu. Makanya ketika iblis kemudian tidak bisa dari jalur laki-laki, maka dia masuk dari jalur perempuan. Karena musuhnya dua masalahnya, ya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan dari kalangan manusia, musuhnya satu, musuh bersama gitu ya, iblis gitu ya. Iblis dua musuhnya, jadi satu lawan dua. Kalau tidak bisa memusuhi Adam, memusuhi Hawa. Makanya iblis kalau tidak bisa memusuhi antum, maka dia akan jalur istri antum. Antum tidak bisa digoda nih, karena rajin ngaji kan. Nah, dia datang ke istri antum, bang, orang sebelah ini kok gini. Awalnya nggak usah, biarin aja. Besoknya ngomong gitu lagi, bang, sebelah gini. Nggak usah didengar. Lama-lama kepikiran, ayo kita datangi. Kan gitu ya. Stres juga akhirnya kan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam, Adam turunkan di mana? Adam diturunkan di Sri Lanka. Makanya Sri Lanka dalam bahasa Sri Lanka itu artinya tempat yang mulia, disebut Sri Lanka bahasa mereka. Disitulah Adam diturunkan di Sri Lanka sana. Adapun Hawa diturunkan di Jeddah, Judah sama itu. Di Jeddah artinya nenek, karena nenek kita turun di situ Hawa, namanya Jeddah sampai sekarang. Ya. Kemudian iblis diturunkan di mana? Iblis diturunkan di lautan. Makanya istananya
di lautan. Apakah di segitiga Bermuda? Wallahu a'lam. Yang jelas turun di lautan. Artinya sudah punya masing-masing tempat. Malaikat di langit, iblis dan bala tentaranya di lautan, Adam dan Hawa di daratan. Ketika kemudian iblis di lautan, Adam di Sri Lanka, kemudian Hawa di Jeddah, nih saling mencari nih. Hawa mencari Adam, Adam mencari Hawa, gitu ya. Jalan ke sana kemari, akhirnya Allah takdirkan mereka pun tanpa sadar, Hawa berjalan, Adam berjalan, rupanya sudah dekat tapi belum ketemu. Maka tempat itu disebut Muzdalifah. Tazal apa namanya? Kenapa disebut Muzdalifah? Karena berdekatan dalam bahasa kitanya. Adam sudah dekat, Hawa sudah dekat tapi belum ketemu. Maka tempat itu sampai sekarang disebut Muzdalifah. Antum yang haji tahulah Muzdalifah, karena itu diantara manasik haji di situ. Ya. Kemudian akhirnya dari Muzdalifah ini, pada sudah dekat, akhirnya ketemu, makin dekat, ketemulah Adam dan Hawa. Maka dalam bahasa Arabnya ta'araf, saling mengenal. Maka tempat pertemuan Adam dan Hawa itu disebut Arafah. Ya. Nama-namanya Arafah namanya. Ada Muzdalifah, ada Mina, ada Arafah. Ya. Disebut Arafah karena kenal, oh kamu Hawa ya, oh kamu Adam, ketemu. Kenalah Adam dan Hawa. Dari situ keduanya sepakat untuk bertobat. Dia minta kepada Allah untuk diajarkan kalimat bagaimana cara tobatnya. Gimana cara tobatnya ya Rabb? Kalimat apa yang harus saya ucapkan? Dari situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin." Maka Adam pun kemudian meminta kepada Rabbnya, ajarkan beberapa kalimat ya Rabb. Akhirnya kemudian Allah pun mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat. Dan kalimat yang pertama diajarkan Allah untuk bertobat adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan di bumi. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami sudah mendolimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tentu kami akan menjadi hamba-hambamu yang merugi. Ketika Adam dan Hawa mengucapkan kalimat ini, apa yang terjadi? Fataba alaihi, Allah pun mengampuni dosanya. Innahu huwa tawwabur rahim, karena dia zat yang maha pemberi tobat lagi maha penyayang. Kemudian Allah mengatakan, kulnah bitu minha jami'an. Kembali sedikit saya kasih keterangan. Arafah itu bukan tanah haram, itu tanah halal namanya. Kan Mekah itu kan ada tanah haram, dilingkungi tanah haram. Di luar tanah haram disebut tanah halal. Ya. Arafah itu di luar tanah haram. Kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam sudah diampuni dosanya, Allah ajarkan kalimat itu, kemudian Adam kembalikan kalimat itu kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosa Adam. Artinya Adam sudah tidak punya dosa lagi, Hawa sudah tidak punya dosa lagi. Makanya siapapun yang datang ke Arafah dengan berlumuran dosa, kemudian mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dijamin dosanya dihapuskan sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam. Makanya kenapa orang yang haji itu yang menentukan ibadah haji di mana? Di Arafah. Kata Nabi SAW, al-hajju arafatun, haji itu penentuannya di Arafah. Disitulah Nabi mengatakan, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak melakukan kefasikan, maka pulang dari haji seperti bayi yang dilahirkan dan akan berdosa. Kenapa? Karena sudah dihapuskan dosanya di Arafah. Al-hajju Arafah. Ini enggak orang lagi wukuf di Arafah, bukannya minta ampun, selfie di situ. Oh, itu ada artis tuh, kita deketi, ya, boleh nggak saya foto? Gimana ceritanya? Ya.
Arafah itu kesempatan, memang Allah uji di Arafah itu karena memang panas di situ, nggak ada pohon, namanya di bukit gitu ya. Disitulah ujiannya, disitulah kesempatan Allah turun di Arafah itu, dan Allah ampuni semua manusia yang hadir di situ. Sampai-sampai Hasan Al-Basri mengatakan, celaka orang yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa mengampuni manusia di Arafah itu. Allah itu Maha Pengampun. Maka jangan sia-siakan orang haji kalau sudah sampai di Arafah. Disitulah kesempatan sebagaimana ada dalam Hawa menebus dosa di Arafah, maka mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sayang sudah sampai di Arafah. Makanya ketika sudah tidak ada dosa lagi, apa yang terjadi? Maka Adam pun baru melangkah dari tanah halal masuk ke tanah haram. Sehingga masuk ke tanah haram itu sudah nggak punya dosa. Masuk ke Ka'bah itu sudah nggak ada dosa, karena akan masuk ke rumah Allah, Baitullah, tempat yang suci, sehingga kita harus suci. Itu hikmahnya kenapa kemudian ada hikmah dari Adam, taubatnya Adam di Arafah itu, khususnya Anda yang ingin berangkat haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lanjut, wa id qulna dkhulu hadhil qaryah, qulna bitu minha jami'an. Kami katakan, hei Adam, hei Hawa, hei iblis, keluar kalian semua. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kalian bertiga nih dah sampai di bumi, kelak aku turunkan hidayahku kepada kalian dan kepada anak cucu kalian. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan takut dan dia tidak akan bersedih hati. Takut akan perkara yang akan datang, bersedih hati dari perkara yang lampau. Itu artinya tidak perlu takut. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud petunjuk yang Allah kirim ke bumi itu adalah para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan. Maka siapapun yang mengikuti para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan takut kepada masa yang akan datang, dia tidak akan bersedih dari masa yang sudah berlalu. Maka ketika di zaman Nabi Musa dengan Tauratnya, itulah petunjuk yang datang dari Allah. Siapapun yang mengikuti Musa dan Tauratnya tidak akan takut, tidak akan sedih. Datang Daud bersama Zaburnya, maka itulah petunjuk Allah. Siapa yang mengikuti Daud dan Zaburnya, dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Kemudian datang Isa dan Injilnya, dan terakhir datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Siapapun yang mengikuti Rasul dan Al-Quran yang dibawanya, itulah petunjuk Allah. Siapa yang mengikuti Rasul dan Al-Quran yang dibawanya, fala khaufun, tidak akan takut akan masa yang akan datang, dari azab kubur, dari azab padang mahsyar, dari azab neraka. Tidak perlu takut. Walahum yahzanun, dan tidak perlu bersedih hati, mikir kalau saya mati gimana istri saya, gimana anak saya, gimana harta saya. Kalau kalian mati dalam kondisi mendapatkan hidayah, istri kita dijaga malaikat, anak kita dijaga malaikat, harta kita dijaga malaikat, dan semua jadi manfaat bagi kita setelah kematiannya. Fala khaufun alaihim walahum yahzan. Itu makna fala khaufun alaihim walahum yahzan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur, yang mengikuti iblis dan mendustakan ayat-ayat kami seperti iblis, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Iblis kufur, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kisah dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Adapun ya Bani Israil adkuru, nanti dari ayat 40 sampai beberapa lembar ke depan, ini semua mengkisahkan tentang kisah Bani Israil. Detail, sangat detail. Bagaimana kisah Bani Israil, perjalanan Nabi Musa dan Bani Israil sampai ke Palestina. Ya, itu nanti mulai dari ayat 40 nanti. Di sini semua kisah Bani Israil sampai beberapa lembar nih. Nah, luar biasa Al-Quran menceritakan, dan tidak ada dalam kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Wallahu alam. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya.
Alhamdulillah, tidak ada yang tanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.